Iya. Selama menikah dengan Pak Bahlil, boleh diceritakan nggak Bu, suka dukanya menikah dengan Bapak, dengan banyaknya tadi juga pernah ada pro dan kontra, pasti ada ditemukan. Ini seperti apa sih Bu? Pengalaman banyak juga ya, kalau mau diceritakan. Tapi mungkin yang pasti ya, setiap rumah tangga itu kan pasti ada mungkin ya suka duka yang dilewati ya. Apalagi saya sudah 18 mau 19 tahun berumah tangga gitu kan. Banyak sekali juga karena basicnya Pak Bahlil itu kan dari pengusaha juga. Dulu dari HIPMI, ketua HIPMI daerah, ketua HIPMI pusat gitu kan. Pasti yang namanya pengusaha identik tahu sendiri ya, entertain dan sebagainya. Seperti itu. Kadang-kadang juga ada perasaan yang mungkin yang membuat saya juga agak kurang membuat hubungan kita kadang-kadang kurang harmonis. Tapi setelah itu ya kita selalu diselesaikan dalam kamar. Dan alhamdulillah sih selama ini aman-aman saja gitu. Tapi kalau Bapak itu sering ajak Ibu diskusi nggak sih tentang maksudnya pekerjaan di kantor dibawa pulang ke rumah, atau ya kalau pekerjaan di kantor aja gitu? Iya. Sering diskusi ya? Saya sama suami prinsipnya saya bukan tipe istri yang ini pekerjaan suami, misalkan apa sih istilahnya terlalu intervensi gitu ya. Enggak sih, dari dulu enggak. Kalau diajak diskusi ayo gitu, kalau enggak saya enggak mau mengganggu juga gitu. Tapi ada saat-saat tertentu kadang juga curhat gitu kan. Kalau nanti tipenya suami saya itu kalau semakin ditanya semakin kita ngomong banyak gitu juga kurang nyaman gitu ya. Jadi nanti kadang-kadang ini sendiri cerita sendiri gitu. Itu minta pendapat. Tadi gimana? Tadi pidato saya bagaimana gitu kan. Terus tadi kegiatan ini terus Mama lihat kayak gimana gitu. Kekurangannya di mana? Karena butuh masukan-masukan seperti itu. Gitu. Iya. Dalam suatu pekerjaan kan pasti ada masa-masa terendah. Misalnya lagi Pak Bahlil lagi di kondisi terendahnya, biasanya Ibu menyemangatinya seperti apa sih? Oh iya, apalagi Pak Bahlil ini selain basicnya pengusaha kan juga suka berpolitik juga kan gitu. Jadi sahabatnya juga banyak, kadang-kadang jadi tim ses dan sebagainya. Kalau di saat down pernah satu kali ada pemenangan salah satu pilgub sih gitu, karena memang sahabat dekat dan memang sahabat yang benar-benar turut support dalam kehidupan Pak Bahlil gitu kan. Jadi jenjang karir dan sebagainya. Jadi support total tuh, tapi begitu tidak jadi sempet down gitu kan. Itu selama, tapi cuma 3 hari kalau nggak salah, itu di rumah ngurung apa gitu. Ya udah kita diskusi, udah Papa nggak boleh larut gitu kan. Jadi harus semangat gitu. Udah menyemangatin gitu. Iya langsung bangkit lagi, udah nggak boleh kayak gini gitu. Karena memang tipenya Pak Bahlil itu kalau selesai udah bangkit lagi. Tapi memang ada saat-saat tertentu ya, mungkin ada waktu lah untuk calling down untuk ini sendiri ya. Namanya manusia ya, gitu. Ada naik turunnya kehidupan. Ya Pak Bahlil berada di dunia pemerintahan di dunia usaha Nah Ibu sebagai seorang istri biasanya apa sih nasihat yang paling sering Ibu sampaikan kepada Pak Bahlil untuk menjalani di setiap pekerjaannya? Ya, setiap pagi berangkat pasti ya, ini antara Pak Bahlil itu tipe istri suami yang penyayang ya, walaupun kadang-kadang juga cuek gitu, tapi setiap mau pergi kantor harus cari istrinya, harus salim cium dagu istri gitu ya. Jadi mendoakan pasti insya Allah ini nanti agenda saya kayak gini, agenda saya cepet jam sekian saya mau ketemu ini pertemuan ini. Ya udah kita doakan, bismillah mudah-mudahan lancar ya Pak. Itu doa istri ya. Doa istri, iya. Anak juga yang paling kecil suka dicari. Setiap pagi harus cari yang kecil gitu kan. Itu pasti bisik-bisik gitu. Setiap pagi itu harus bisik telinga kanan kiri gitu kan. Sama anaknya itu udah menjadi kegiatan tiap pagi ya mau ke kantor gitu. Tapi Bu Sri ini nggak sih tahu kisah perjalanan hidupnya Pak Bahlil itu pernah menjadi supir angkot katanya. Ini benar nggak sih Bu? Iya,
benar sekali. Itu Cuman gimana waktu itu ceritanya? saya belum kenal beliau. Oh, belum kenal. Waktu itu saat di bangku SMA kalau nggak salah ya, di bangku SMA. Jadi setelah menikah saya mendengar cerita dari keluarga, sahabat-sahabatnya waktu di bangku sekolah gitu ya, dan juga orang tua asuh Pak Bahlil gitu kan ya. Jadi udah, jadi memang benar dulu seorang sopir angkot gitu. Jadi seorang sopir angkot itu ceritanya seperti apa, Bu? Kenapa Bapak bisa menjadi seorang sopir angkot pada saat itu? Iya, itu saya juga dengar cerita ya dari mertua juga, dari keluarga juga gitu, karena memang kan memang Pak Bahlil itu kan memang dari keluarga yang biasa-biasa saja ya. Mamahnya kan buruh cuci pakaian gitu kan. Inilah PRT gitu ya, cuci pakaian dari rumah ke rumah gitu. Almarhum bapak juga buruh bangunan gitu kan. Jadi ya itulah, karena semangat mau melanjutkan studi ya, SMA mau kuliah, jadinya ya mau nggak mau apa yang bisa dikerjakan ya katanya harus bisa dikerjakan. Dan saat itu sudah belajar mobil sudah tahu nyetir gitu. Jadi pulang sekolah, katanya setiap pulang sekolah langsung kadang nggak ganti baju, terus lanjut itu jadi sopir angkot gitu. Wah, luar biasa. Kisah perjalanan hidup Pak Bahlil, Ibu Sri, kalau saya lihat tadi itu memang kalau bisa dikatakan penuh banyak perjuangan hingga akhirnya menjadi sekarang seorang Ibu Sri dan Pak Bahlil. Hai. Ini si ganteng, ini yang kecil yang setiap pagi dibisikin Bapak ya. Iya, benar. Hai, namanya siapa? Namanya Tori. Iya, ini Torik. Tori seneng dari tadi ngapain main ya? Iya. Oke, ya sekarang sama Yuyun. Terima kasih ya Torik. Ibu, terakhir ini untuk menutup segmen kita di dialog hari ini. Sangat luar biasa, senang sekali saya mendengar cerita Ibu dan Pak Bahlil dengan penuh perjuangannya hingga menjadi saat ini sekarang. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk perempuan-perempuan Indonesia yang saat ini yang akan nanti menonton tayangan ini, boleh disampaikan. Baik, kebetulan ini masih suasana Hari Ibu ya, tentunya saya sebagai ibu juga, seorang ibu juga ingin menyemangati para ibu-ibu ya yang di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Jadi memang kita sebagai perempuan ini harus terus semangat ya. Jadi perempuan itu harus kreatif ya, punya kreativitas dan harus inovatif dan terus produktif. Itu aja sih, simpel dari saya. Inovatif, kreativitas, dan terus semangat. Baik, Bu Sri Suparni, terima kasih loh atas informasinya, atas sharing-sharingnya yang sangat luar biasa. Sukses dan sehat selalu ya Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih ya, sukses untuk semuanya. Amin. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Ibu Sri Suparni, istri dari Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia. Saya Gesmi Sitanggang, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.